Jessica, jadi kamu apa kabar? Ya baik. Baik. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu buat kita ya. Ya. Kan sekarang nih banyak sekali media yang ngerubutin kamu gitu ya. Gimana rasanya? Apalagi sebanyak pertanyaan yang berkaitan dengan apa kasus kehilangan dari seorang sahabat kamu. Iya, saya selama ini merasa tertekan sekali ya. Saya dan keluarga saya merasa sangat tertekan karena emang saya tidak berbuat, tapi diperlakukan seperti ini. Diperlakukan kayak apa ya kamu? Ya, ditungguin sama wartawan di luar, waktu di pemeriksaan di Polda juga udah rasanya kayak dikeroyok gitu. Saya nggak pernah kan ada kehidupan seperti ini, jadi saya tidak biasa, tidak tahu. Terus harusnya bagaimana, takut saja gitu. Apa yang kamu takutin? Disorot kamera saya kurang begitu suka ya. Pertamanya kan saya juga pertamanya tidak mau ngomong sama media, tapi ya lama-lama saya harus keluarin suara juga lah ya, biar dengar orang masyarakat mendengarkan versi saya. Apa di beberapa tayangan di media lain juga saya lihat Anda bisa apa ya terlihat sangat tenang gitu menjalaninya. Beda dengan orang yang mungkin tertekan, ada panik atau apa, kok bisa Anda tenang sekali? Ya karena saya mencoba untuk tenang saja, kan saya memang tidak berbuat, jadi saya mau ngomong yang apa adanya seperti ini. Tapi kalau sedih ya saya sedih, tapi saya nggak tunjukkan di depan kamera saja gitu. Seberapa deket sih kamu sama Mirna? Kamu bilang kawan lama, kawan lamanya dari sejak teman kuliah. Teman kuliah. Iya, sejak tahun 2007-2008 gitu ya, udah sekitaran 8 tahun. Saya teman kuliah sama beliau. Tapi kita nggak pernah sampai sahabat dekat yang setiap hari ngomong atau curhat dengan yang hal-hal yang mendalam gitu. Tidak sampai seperti itu. Cuma kita ya bikin assignment bareng, terus pergi makan, pergi ngopi, kalau lagi ketemuan di kampus gitu-gitu aja. Oh, tiap kamu balik ke Indonesia kamu selalu ketemu Mirna? Iya. Tapi saya kan jarang dia pulang ke sini. Jadi kalau saya pulang ke mereka kayak, Jessica pulang, ayo ketemuan gitu. Oh gitu. Iya. Nah, berarti masih ada dong ya waktu itu WhatsAppan kamu sama dia gitu, masih ada dong? Saya nggak sempet, tapi masih ada. Polisi udah punya. Udah ada. Udah di print, udah dicetak. Nah, sejauh ini kan kamu terus dimintain keterangan sama polisi. Jadi udah berapa kali nih sama polisi diperiksa? Saya dipanggil 5 kali ya. Iya. Tapi kamu merasa gimana nggak? Atau kamu punya dugaan apa? Kenapa kamu yang dipanggil lebih banyak? Karena saya melakukan hal yang emang jujur tapi mencurigakan, seperti datang duluan, pesankan duluan, bayarin duluan, tunggu di sana, gitu. Hal-hal seperti itu. Yang celana saya robek, saya buang. Itu emang ada belakangnya ada ceritanya, tapi saya juga ngelakuin itu nggak sengaja gitu loh. Semuanya itu. Contohnya apa nih? Kamu bisa klarifikasi apa yang kemudian menurut kamu tuh mencurigakan, tapi sebenarnya kamu ngelakuin nggak sengaja? Contohnya apa? Datang pagian, kan rencananya janjiannya sekitar jam 5. Cuman kan hari ini waktu di sini cuma ada ayah saya doang ya, jadi ibu saya masih nggak ada di rumah lah. Lalu saya bilang, saya kan belum nyetir juga di sini kan masih takut. Saya bilang minta antarkan ke Grand Indonesia jam 4.30-an, jam setengah 5. Terus saya bilang, loh itu kalau dari sini ke Grand Indonesia tuh kena 3-in-1. Masih pagian 1 jam untuk ke sana dan setengah jamnya lagi untuk ayah saya kembali ke sini gitu kan. Dia bilang, oh ya udah, jadi makanya itu pagian datangnya. Tapi saya kasih tahu ke mereka semua, oh ini gue bakal pagian nih, soalnya mau hindarin 3-in-1. Ada tuh semua kan dicetak kan. Terus soal pesan duluan, saya lihat ke website Zomato, ambil menu jusnya yang di restoran tersebut, lalu saya kirim ke semuanya, karena gue datangnya duluan, gue pesenin dulu minumnya. Nah teman saya yang satu lagi yang seharusnya mestinya datang tapi dia tidak jadi datang, bilangnya jam 6.30 datangnya. Si Hani sekitar jam 5. Nah si Mirna bilang di chattingnya itu, karena dia tahu saya datangnya pagi ya, jadi dia bilang, oh ya udah deh kalau gitu gue datangnya jam 4-an aja gitu. Siapa tahu kan dia nggak ngapa-ngapain ya, mungkin nggak ngapa-ngapain, mungkin dia nggak mau saya tunggu sendiri gitu. Terus dia bilang, oh iya oke. Nah, yang teman saya yang 2 itu nggak komentar soal minuman yang saya mau pesankan duluan, tapi si Mirna bilang, oh gue suka banget tuh sama Vietnamese es coffee yang dijual di sana. Terus saya bilang, oh ya udah deh, gua pesenin ya gitu. Terus dia bilang, iya boleh juga sih. Terus ada muka ketawanya gitu. Ya udah, nah itu dia mau itu. Saya nggak pernah seumur-umur minum kopi itu, dan ke tempat restoran tersebut saya nggak pernah sebelumnya. Oh gitu. Tapi kamu minum kopi nggak sih? Minum, tapi cuma di pagi hari doang. Oh pagi. Itu udah sore kan, udah jam makan malam, mau makan malam. Oh gitu. Sejauh ini kontekan nggak kamu nih sama Hani sebagai 2 orang saksi di sebuah kejadian di mana teman kamu meninggal depan mata kamu? Tidak sama sekali.
Enggak, sama sekali nggak kontakan. Kenapa nggak kontakan sama Hani? Loh, mereka si Hani yang cuekin saya. Kamu melakukan usaha untuk berkomunikasi sama dia? Kayak apa usaha? Telepon, ketemu, atau apa? Saya coba telepon, nggak diangkat. Terus saya coba message ya, di WA ya, saya tanyain. Kan waktu itu kan, ini kan lagi cerita di rumah duka kan. Hari sesudah kejadian, Hani masih kirim pesan ke saya, kasih tahu rumah dukanya di sini nih, gitu. Rumah pemakamannya di sini gitu. Udah segitu aja. Terus dia tanya, kamu datang nggak? Terus saya bilang, oh ya nggak hari ini gitu kan ya. Udah. Kenapa kamu nggak datang di hari? Saya stres aja, nggak mau keluar dulu. Ya. Lalu saya datang di hari berikutnya. Saya tanya sama, kan itu pemakamannya kan berhari-hari rumah dukanya. Pas saya mau datang, saya tanya lagi sama si Handi, lu baik aja gitu. Oh ya, lu datang nggak hari ini? Gue mau datang nih gitu. Pertanyaannya seperti itu aja, menyangkut dengan rumah duka gitu kan ya, mau ketemu lagi kan. Saya juga mau datang ke pemakamannya kan, kalau bisa ya barengan sama dia, soalnya kan jauh di Bogor. Tapi nggak ada jawaban sampai hari ini. Gitu. Dan kalian menyaksikan teman kalian meninggal di depan mata kalian. Betul. Dari kafe sampai ke rumah sakit, kalian selalu bersama dengan Mirna kan? Apa nggak saling komunikasi untuk saling membantu mengingatkan kejadian apa, kronologis apa gitu? Saya bersedia kalau dimintakan kronologis dengan polisi ya. Tapi saat maksudnya kontak kamu sama Hani, maksudnya dua orang yang ada di situ. Saya udah bilang, saya coba, tapi dia yang tidak merespon sama saya. Jadi dia nggak kasih alasan apa? Tidak total nggak dijawab. Jadi Mbak kalau mau tanya ini, saya juga mau tahu kenapa. Mbak kasih tahu saya kalau udah tanya Hani. Iya. Tapi kamu ngerasa Hani benci kamu atau apa? Saya nggak tahu. Saya nggak lihat dia face to face begini loh. Oh, ketemu Hani terakhir kapan? Waktu di reka ulang. Oh, di reka ulang. Iya. Itu pun gimana suasana? Tidak ngomong. Kita ngomong waktu acting aja ya, mau reka ulangnya kali itu. Tapi tidak ada percakapan sama sekali, total. Jadi di luar itu. Banget sama kamu tuh dia berubah banget. Dan kamu nggak juga mencoba tanya pas di TKP waktu reka ulang, kenapa gitu loh? Tidak, kalau dia menghindari saya dan dengan cuekin saya punya message, ya saya nggak mau kejar-kejar orang, paksa suruh ngomong sama saya orangnya kayak gitu. Dia udah biarin aja. Toh juga suatu hari kalau dia mau ngomong sama saya lagi, dia ngomong sama saya gitu. Tapi kan bukan saya yang cuekin dia. Maaf, saya harus tanda, karena ini banyak sekali beredar di masyarakat bahwa kamu dan Mirna punya hubungan spesial. Enggak, tanda kutip, lebih dari teman. Tidak ada seperti itu. Teman dekat aja tidak, apalagi lebih dari teman, apalagi hubungan spesial. Kita berdua, dia punya pacar begitu lama, saya punya pacar, saya lelaki, semua nggak ada perempuan. Saya bisa konfirmasi, mau telepon siapa? Jawab jadi Anda tahu bahwa itu juga beredar dan segala saya nggak tahu sih lihat itu. Iya, pasti keluarga si Mirna juga bingung, ini kok bisa dibilang begini. Kalau boleh saya tanya lagi, yang beredar juga kamu kerja di rumah sakit, benar? Bukan, di Rosari berarti oke, confirm bukan bekerja di rumah sakit ya? Tidak ada berkaitan dengan rumah sakit, klinik atau apapun? Tidak ada. Seperti itu. Ayah kamu kerja di perusahaan? Pensiun, sudah tidak ada kerjaan. Oh gitu. Kalau ternyata yang diumumkan nama kamu, Jessica, sebagai tersangka kasus ini, gimana? Ya saya harus fight lagi ya. Kan itu belum the end of the world gitu, masih ada kesempatan untuk kontes lagi. Emang saya nggak berbuat soalnya. Kalau saya berbuat saya takut. Kalau saya nggak berbuat, kalau emang ada bukti ya buktinya itu nggak tahu ada apa, nggak tahu dari mana. Saya nggak tahu. Tapi sekarang saya udah punya kuasa hukum, nggak cuma satu, ada 3. Jadi lihat aja lah gimana. Ada upaya nggak untuk menjelaskan secara pribadi ke keluarganya Mirna bahwa bukan kamu pelakunya? Belum. Dan saya tidak mau. Kenapa kamu nggak mau? Kalau udah terungkap sama polisi, biar toh mereka memojokkan saya dengan media, ya mereka mengembalikan nama baik saya juga dengan media. Tapi ini kan personal ya, personal gitu antara kamu dengan keluarga. Enggak juga ya, kalau personal mereka nggak mungkin belak-belakan gitu ngomong di TV kalau pasti itu temannya yang melakukan. Temannya ya sih masalah, kalau nggak saya ya Hani datangnya bersama dengan Nina, jadi saya pikir ya itu saya. Kamu merasa bahwa keluarganya Mirna menuduh kamu? Sejak itu udah dihantam-hantam deh sama polisi, diselidikin sampai oh iya ini pembunuhnya apa-apa. Kamu ada rasa bersalah nggak menjelaskan apa yang sebenarnya? Kan kamu dituduh nih, ya kan? Kamu ada rasa bersalah nggak dan kemudian pengen menjelaskan yang sebenarnya seperti apa versi kamu, bahwa bukan kamu, tidak seperti yang dituduhkan? Ya saya menjelaskan ke polisi ya. Ke keluarganya Mirna? Enggak, saya nggak merasa bersalah seperti itu. Karena saya pikir kalau saya emang nggak berbuat, saya nggak perlu membela diri saya, menjelaskan diri saya sendiri. Tapi emang saya sudah jelaskan hampir 20 kali mungkin. Dengan kejadian ini ulang, itu dicatat semuanya sama polisi. Kamu berani bertaruh
apa supaya masyarakat juga tahu bahwa kamu sampai sebegininya komitmen dan yakin bahwa bukan kamu pelakunya? Loh, saya tidak perlu ngomong ya Mbak ya. Kalau emang saya pelakunya ya konsekuensinya ya saya masuk penjara berpuluh-puluh tahun. Itu aja. Kamu nggak perlu meyakinkan masyarakat bukan kamu pelakunya? Tidak perlu. Nggak perlu. Itu kalau keadilan akan diungkap ya diungkap. Saya nggak perlu banyak ngomong. Itu aja. Kebenaran cuma ada satu dan itu yang kita tunggu. Iya. Jessica, terima kasih banyak atas waktunya. Salam untuk keluarga. Ya. Thank you. Direktorat Reserse Kriminal Umum malam ini telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap saudari J, tersangka terhadap dugaan melakukan tindak pidana pasal 340 KUHP, perencanaan, pembunuhan berencana terhadap korban atas nama saudari Mirna yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2016, dan dari hasil berita acara yang tadi dibuat dengan disandingkan dengan keterangan tadi, berita acaranya adalah berita acara sebagai tersangka, yang bersangkutan didampingi 3 penasihat hukum, dan hasil berita acara tadi kami lakukan gelar perkara, kami sandingkan dengan keterangan sebelumnya dan kami sandingkan, dan nyata-nyata kami menemukan ada ketidaksesuaian antara keterangan yang bersangkutan dengan fakta-fakta yang kami temukan dan alat bukti yang kami temukan. Maka malam ini sebagai tersangka dan berdasarkan peristiwa-peristiwa sebelumnya di mana kami mempunyai alasan subjektif, khawatiran melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti, serta alasan objektif unsur-unsur pasal gelar perkara yang mencukupi, maka malam ini terhadap saudari J itu dilakukan penahanan, itu mulai nanti dihitung ya, malam ini nanti pukul 22.30 pada tanggal 30 Januari 2016. Dan pemirsa, beragam analisa menyertai misteri kematian Mirna yang diduga meregang nyawa akibat meminum kopi yang mengandung racun sianida. Perhatian publik begitu tinggi dan mereka menerka-nerka siapa pelaku pembunuhan ini. Apalagi membunuh orang dengan racun kimia seperti sianida pun sangat tidak lazim. Buktinya kasus Mirna lama baru terungkap karena jejak pelaku yang masih samar-samar. Namun jejak itu pasti terlihat serapi apapun ditutupi oleh sang pelaku. Saya Firman Malik undur diri, sampai jumpa di NSI berikutnya. Selamat malam.